Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani Harahap, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 2240400071. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perpajakan yang mana materinya tentang PPh pasal 21. Sebelumnya kita bahas apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tindak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Karakteristik utama pajak yaitu iuran wajib, seperti warga negara jika memenuhi syarat wajib membayar pajak. Yang kedua, bersifat memaksa. Pemungutan pajak memiliki kekuatan hukum yang memaksa diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, tidak ada imbalan langsung. Pembayar pajak tidak langsung merasakan manfaat spesifik dari pembayaran pajaknya saat itu juga, melainkan manfaatnya dirasakan secara tidak langsung melalui fasilitas dan layanan publik. Dan yang keempat, diatur oleh undang-undang. Mekanisme dan ketentuan perpajakan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, untuk keperluan negara, dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Lalu, apa sih fungsi pajak itu? Fungsi pajak yaitu sebagai anggaran, sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan program sosial. Lalu, fungsi mengatur. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan ekonomi tertentu, misalnya memberikan fasilitas keringanan pajak untuk mendorong investasi di sektor tertentu. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja yang pada akhirnya mendistribusikan kemakmuran kepada masyarakat. Lalu, terdapat PPh. PPh adalah singkatan dari pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan seperti perusahaan atau organisasi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dikenal sebagai PPh 21. Lalu, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti atau sewa. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan juga termasuk PPh. Juga objek pajaknya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh. Subjek pajaknya orang pribadi atau badan wajib pajak. Dan tujuan dari PPh ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Baiklah, PPh atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk
cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai, atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, dan tantim. Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap. Misalnya, artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja. Selanjutnya, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bendahara pemerintah termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Selanjutnya, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang termasuk badan lain misalnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun. Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain adalah tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua. Selanjutnya, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat 2, yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya adalah dokter, pengacara, dan akuntan yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Selanjutnya, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian. Kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak. Bagi pegawai, tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Dalam pengertian iuran pensiun, termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Bagi pensiunan, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Dalam pengertian pensiunan, termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan memerhatikan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku.
Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Contoh, penghasilan kena pajak sebesar 75 juta. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Lalu 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Jumlah pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah 5% dikali 120% dikali 50% sama dengan 3 juta. Lalu 15% dikali 120% sama dengan 25 juta. Dikali 25 juta sama dengan 4.500.000. Maka jumlah yang harus dipotong adalah 7.500.000. Kemudian, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, seluruh masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan diharuskan melaporkan dan membayar pajak setiap tahunnya dengan tepat waktu dan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun objek pajak penghasilan pasal 21. Secara garis besar, objek pajak merupakan sumber penghasilan wajib pajak yang dikenakan pajak. Kategori penghasilan yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan yang diberikan kepada non-pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan pasal 21. Untuk dapat menghitung perhitungan pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak perlu mengetahui berapa tarif penghasilan kena pajak atau PKP dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini ada penghasilan kena pajak atau PKP. Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor
Per 32 PJ 2015, penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan wajib pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh dalam 1 tahun. Bagi karyawan tetap, rumus PKP adalah penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Karyawan tidak tetap bakal dikenakan PKP dengan rumus penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara itu, bagi pegawai yang termasuk dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ 2015 Pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Selanjutnya, ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sebaliknya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan jika sejumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak setara atau tidak lebih dari 54 juta dalam setahun. Besar PTKP ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai aturan pelaksana dari UU PPh. Sesuai PMK nomor 101 PMK 2016, berikut adalah aturan mengenai tarif PTKP pajak terbaru, yaitu wajib pajak PTKP yang berstatus lajang sebesar 54 juta, wajib pajak PTKP orang yang sudah menikah itu 4.500.000, lalu wajib pajak PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak 54 juta, lalu tanggungan keluarga sedarah atau anak angkat paling banyak 3 orang itu sebesar 4.500.000. Selanjutnya, rincian besar PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP orang pribadi. Di sini ada tarif PTKP WPOP tidak kawin atau TK. TK0 atau tanpa tanggungan itu sebesar 54 juta, TK1 atau punya satu tanggungan sebesar 58.500.000, TK2 atau punya 2 tanggungan sebesar 63 juta, dan yang terakhir TK3 atau punya 3 tanggungan itu sebesar 67.500.000. Selanjutnya tarif PTKP WPOP kawin atau K. K0 itu sama dengan tanpa tanggungan sebesar 58.500.000. K1 yaitu punya 1 tanggungan sama dengan 63 juta. K2 punya 2 tanggungan itu sebesar 67.500.000, dan yang terakhir K3 punya 3 tanggungan yaitu sebesar 72 juta. Selanjutnya ada tarif PTKP WPOP kawin dengan penghasilan istri digabung atau KI. K per I. KI 0 atau tanpa tanggungan sama dengan dia itu sebesar 112.500.000, dan KI 1 punya tanggungan 1 sama dengan 117 juta, lalu KI 2 121.500, dan selanjutnya KI 3 itu sama dengan 126 juta. Selanjutnya dengan atau tanpa PNPWP. Perlu diketahui bahwa tarif pajak dengan dan tanpa nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan berbeda. Jika penghasilan wajib pajak tinggi, maka total pajak yang harus dibayarkan per tahunnya juga akan ikut tinggi. Menurut pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ 2015, tarif PPh 21 bagi pajak dengan NPWP adalah sebagai berikut, yaitu penghasilan tahunan hingga 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%, lalu penghasilan tahunan di atas 50 juta dikurangi 250 juta dikenakan
Penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Yang terakhir, penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sementara itu, wajib pajak yang tidak punya NPWP akan dikenakan pajak senilai 20% yang lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.